Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Rudina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai berbagai invoicing policy yang terdapat pada Odoo, dan saya akan menjalankan skenario berdasarkan salah satu invoicing policy ini, yaitu delivered quantity. Jadi apa itu invoicing policy? Pada Odoo, invoicing policy itu mengacu pada metode atau aturan yang digunakan untuk menghasilkan faktur atau invoice pesanan pelanggan. Jadi aturan ini menentukan bagaimana dan kapan invoice itu dibuat berdasarkan kriteria yang berbeda. Jadi Odoo menyediakan beberapa kebijakan invoice yang dapat diterapkan pada pesanan penjualan. Jadi di sini ada prepaid atau fixed price, kemudian based on milestones, kemudian ordered quantity, dan delivered quantity. Jadi yang pertama itu prepaid atau fixed price. Nah, itu merupakan kebijakan yang mengacu pada penjualan, di mana pelanggan diminta untuk membayar uang muka dulu sebelum barang atau layanan dikirim atau diberikan. Jadi ini umumnya digunakan dalam skenario di mana yang pertama, misalnya barang atau layanan yang dijual itu memerlukan pembayaran muka sebelum pengiriman. Kemudian yang kedua itu pelanggan baru atau yang belum memiliki kredit yang telah ditetapkan dengan baik. Kemudian yang ketiga itu untuk meminimalkan risiko kredit atau kegagalan pembayaran. Kemudian policy yang kedua itu based on milestone, berdasarkan milestone ya. Jadi invoicing policy ini merupakan salah satu kebijakan yang digunakan untuk proyek atau kontrak yang melibatkan pembayaran berdasarkan pencapaian tahapan tertentunya. Jadi berdasarkan milestone-nya dalam proyek ini. Jadi umumnya ini digunakan untuk proyek-proyek besar yang berjangka panjang, di mana pembayaran itu tidak hanya terjadi pada akhir proyek, tapi dibagi menjadi beberapa tahap berdasarkan pencapaian tertentu di dalam proyek itu. Nah, kemudian ada ordered quantity. Invoicing policy ini itu metode di mana jumlah yang diinvoicekan kepada pelanggan berdasarkan pada jumlah yang tercantum dalam pesanan pembelian atau penjualan, terlepas dari apakah barang atau jasa tersebut telah terkirim atau diterima oleh pelanggan. Nah, kemudian yang terakhir itu delivered quantity. Ini mengacu pada metode fakturisasi, di mana jumlah yang diinvoicekan kepada pelanggan itu didasarkan pada jumlah fisik dari barang atau jasa yang telah dikirim atau diterima oleh pelanggan. Jadi berbeda dengan ordered quantity ya teman-teman. Metode yang ini, kalau ordered quantity itu berdasarkan jumlah yang dipesan, terlepas dari apakah si customer itu sudah menerima atau tidak. Nah, kalau invoicing delivered quantities ini memungkinkan pengguna untuk menghitung faktur berdasarkan jumlah yang benar-benar diterima atau dikirim ke pelanggan. Oke, jadi kita ingin menjalankan skenario di mana ada barang dengan invoice policy delivered quantity ya. Jadi ceritanya di sini kita akan membuat produk baru. Jadi skenarionya, jadi kita sebagai PT Vina Furniture merupakan perusahaan yang bergerak dalam desain, produksi, dan penjualan berbagai jenis perabotan rumah, kantor, dan ruang komersial lainnya. Nah, mereka baru saja mengeluarkan produk kabinet baru nih, teman-teman, dengan desain yang unik bernama Funky Cabinet. Nah, Cindy, selaku karyawan sales, dia berhasil memperoleh customer bernama Anita Oliver yang tertarik untuk melakukan pembelian kabinet tersebut. Jadi ada sales di sini, ada penjualan. Nah, di sini Anita Oliver ini tertarik untuk melakukan pembelian kabinet tersebut untuk toko retailnya yang menjual perabotan dengan desain yang unik. Jadi kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, di sini saya sudah masuk sebagai Cindy Sales ya teman-teman. Jadi sebelum kita bikin quotation baru, kita harus memastikan bahwa konfigurasi produknya tadi sudah benar. Dan di sini produk kita bisa jadi manufacture on order atau kita memang sudah manufacture pada dalam kuantitas tertentu. Di sini untuk skenario ini saya membuatnya kita sudah memiliki quantity on hand ya. Nah, di sini invoicing policy-nya sudah sesuai ya teman-teman, delivered quantities. Di bawahnya juga terdapat penjelasan kalau invoice after delivery berdasarkan jumlah yang dikirimkan, bukan berdasarkan pemesanan. Oke, ini udah sesuai, jadi kita bisa langsung ke pembuatan quotation. Kita bikin new quotation. Customer-nya tadi si Anita Oliver ya. Expiration-nya anggap saja akhir bulan ini. IDR.
Oke, add product funky cabinet. Di sini anggapannya sih Cindy Sales berhasil bernegosiasi dengan Anita untuk memesan 20 unit. 20 unit dari si funky cabinet ini. Jadi totalnya jadinya 2 juta ya teman-teman. Ini udah sesuai semuanya. Oke, kita simpan. Oke, sales ordernya sudah terbuat. Nah, kita bisa send by email sales order ini ke dia. Namun di sini saya langsung confirm aja ya. Jadi dia konfirmasi. Oke. Nah, di sini sales ordernya sudah terbuat dari quotation yang tadi. Dan ceritanya ini customer kita sudah sepakat ya kalau subtotalnya sekian untuk kuantitasnya sekian. Jadi kita, nah ini invoice-nya, kalau kita membuat invoice sekarang, misalnya kita bikin regular invoice, akan muncul seperti ini error. Alasannya adalah Anda harus mengirim produk terlebih dahulu sebelum invoicing them, dan atau Anda harus mengubah invoicing policy pada produk tersebut dan bisa diubah ini jadi ordered quantities. Dan untuk jasa bisa dimodify invoicing policy jadi prepaid atau fixed price ya teman-teman. Oke, berarti ini sudah benar. Kita tidak bisa membuat invoice apabila barangnya itu belum dikirim. Jadi kita harus mengirim barangnya dulu teman-teman. Kita masuk dulu sebagai delivery. Oke, di sini kita sudah masuk sebagai Dinda Delivery yang mengirimkan barang ini ke Anita itu ya teman-teman. Ini sudah muncul delivery ordernya. Kita klik saja langsung. Nah, ini yang hari ini delivery ordernya funky cabinet dengan jumlah unit 20 ya teman-teman. Reserve-nya. Oke, di sini kita anggapannya kita sudah mengirim. Sudah terkirim 20. Jadi kita langsung aja set quantity done-nya, atau bisa langsung set quantity di sini, set quantity kalau sudah terkirim 20. Quantity reserve-nya, oke, sudah sama ya. Dan kita validasi. Oke, di log-nya kelihatan ya teman-teman. Dia juga mengirim pesan lewat SMS, yaitu we are glad to inform you that your order has been shipped. Oke. Sudah terkirim ya, kita dapat membuat sales ordernya menjadi invoice sekarang. Jadi orders to invoice muncul ya, to invoice ini sales order yang tadi. Jadi kalau dibuka, tombolnya juga sudah berubah menjadi warna ungu, jadi kita bisa klik create invoice, regular invoice. Oke, dan akan terbuat invoice sebagai berikut. Invoice yang tadinya terbuat harus divalidasi oleh accounting ya teman-teman. Jadi kalau kita masuk pada modul accounting, ini sudah muncul invoices to validate. Jadi langsung saja kita bisa pergi ke invoices atau klik di situ tadi ya teman-teman. Nah ini tulisannya masih not paid dan masih draft statusnya karena ini belum divalidasi. Jadi kita buka dulu. Nih ini masih draft. Invoice date-nya kita bikin saja hari ini karena payment-nya kita juga akan lakukan hari ini. Ini kita konfirmasi, kita save, kita konfirmasi. Nah, invoice validated ya teman-teman. Ini statusnya sudah posted. Ini bisa kita send dan print, kirim ke customer-nya. Nah, anggap ini sudah dikirim dan customer sudah melakukan pembayaran. Langsung register pembayarannya ya. Jadi sebagai berikut, karena dia bayar melewati bank, kita
masukkan bank, kita create payment, dan muncul statusnya berubah jadi paid. Oke, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.